warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Calia Maharani Putri Zerman. Di sini saya sebagai mahasiswa hubungan internasional. Dan yang harus kalian ketahui bahwa di Universitas Darussalam Gontor itu terdapat jurusan hubungan internasional. Nah, pada sore hari ini kita bakal bahas isu terkait diplomasi Amerika Serikat di Timur Tengah dan juga di Global South. Dan hari ini kami bersama dengan Ibu Dwi Ardianti. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik ya. Caranya gimana? Alhamdulillah baik Ibu. Dan juga hari ini kita bersama Putri Bintang. Beliau ini juga sebagai mahasiswi hubungan internasional. Gimana kabarnya Putri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, daripada kita terlalu lama perkenalan dan lain-lain, kita langsung bahas diskusinya aja ya. Bagaimana yang kita tahu bahwa Amerika Serikat itu secara konstitusional adalah negara sekuler yang menjamin pemisahan urusan agama dan juga negara. Namun dalam dokumen Ibu yang telah dijelaskan bahwa Amerika Serikat itu justru sangat lihai menggunakan bahasa agama atau faith-based diplomacy untuk mendekati Timur Tengah dan juga global. Nah, pertanyaannya, apakah instrumen politik dan juga ekonomi konvensional dianggap sudah tidak mempan lagi sehingga Amerika Serikat harus repackaging atau melalui narasi teologis agar lebih bisa diterima secara kultural oleh masyarakat setempat. Baik. Sedikit menjelaskan dulu untuk paper yang kemarin kami konstruk bareng-bareng dengan tim. Ini adalah paper hasil dari pemikiran kami tentang bagaimana demokratisasi ala Amerika kemudian menjadi falsifikasi atau pembenaran untuk mungkin kita bisa bilang itu sebagai genocide ya, bukan sebagai konflik, karena kalau kita bilang konflik tentu saja kekuatannya setara ya, orang Palestina dengan militer yang ada di wilayah Gaza begitu ya. Tapi membahas kelihaian dalam tanda kutip dalam menggunakan frase demokrasi ini yang kemudian menjadi penting untuk kita analisa bersama ya. Bagaimana secara filosofis kata demokrasi ini sebenarnya sudah memiliki shifting yang sangat jauh dari paradigma awal. Paradigma awal adalah demokrasi itu melihat keterwakilan ya, demos kratos, keterwakilan suara. Jadi bagaimana setiap rakyat itu memiliki hak untuk bersuara. Demokrasi yang dulu diperlukan oleh masyarakat itu karena mereka melihat penguasa itu tidak memberikan space sama sekali kepada rakyat untuk memiliki property rights, kemudian hak untuk hidup dengan layak. Bisa jadi mereka mengidekan demokrasi itu karena adanya penindasan itu tadi, penindasan oleh negara yang menjadi tempat naungan mereka hidup. Nah, dulunya beberapa negara yang belum mengambil kebijakan untuk melakukan demokrasi, seperti salah satunya adalah tandanya adalah sistem pemilu begitu ya. Mereka sama sekali tidak punya rakyat dalam arti kata ini sama sekali tidak punya akses untuk mengemukakan pendapat di publik, mencanangkan ide untuk pembangunan gitu. Tapi ketika demokrasi ini kemudian ala Amerika, hal-hal tersebut mulai terbuka. Nah, bagaimana ini kemudian mengalami paradigm shift gitu ya. Dulu ketika logikanya adalah landlord begitu ya, kemudian masyarakat diminta untuk secara wajib mau tidak mau mereka harus patuh dengan aturan negara, kemudian mereka harus rela hak-hak properti dasarnya diambil oleh negara, kemudian mereka harus rela tidak merasakan kesejahteraan yang seharusnya mereka juga punya gitu ya. Maka ini yang kemudian menjadi salah satu falsafah dasar kenapa harus ada demokrasi. Di beberapa negara seperti Perancis, kemudian negara-negara yang dulu belum bersatu menjadi Britania Raya, hal-hal tersebut ini diusung sebagai salah satu keinginan ya, hak dasar untuk melindungi rakyat dari penindasan oleh negara itu tadi. Tapi kemudian setelah ada kepemilihan lahan, kemudian masyarakat juga diberi hak akses untuk berpendapat,
memperoleh pendidikan, hak dasar hidup, berkewarganegaraan, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut kemudian diejawantahkan dalam Human Rights Charter ya 1941. Tapi yang dilakukan oleh Amerika ya, demokrasi yang mereka bawa untuk mendapatkan hak dasar ternyata itu dilegitimasi untuk hak dasar untuk para pemukim Yahudi. Nah, kemudian bagaimana dengan hak dasar oleh yang seharusnya melekat juga pada para pemukim di Gaza atau Palestina yang saat ini kita lihat ada setiap hari beritanya berseliweran ya di media, ada banyak sekali masyarakat Palestina yang tertindas karena itu tadi ejawantah hak dasar, tapi kemudian disalahartikan yaitu untuk kaum Yahudi itu sendiri atau dwellers ya. Nah, kalau kita melihat bagaimana caranya Amerika dalam hal ini untuk membuat ini adalah salah satu langkah legitimasi melakukan demokrasi di wilayah Palestina. Kita harus melihat itu sebagai sebuah shifting paradigm bahwa hak dasar ini sudah dimanipulasi, dimalfrasekan kepada seluruh dunia untuk melihat bahwa yang dilakukan oleh Amerika itu benar. Nah, ini yang kemudian pembenaran ini yang setiap kali dibawa di sidang UN, kemudian di setiap pernyataan dari negara-negara yang mendukung two-state solution ini yang kemudian melihat ada yang salah dengan paradigma ini. Memang ketika kita melihat bahwa kelihayan Amerika membawa asas demokrasi, menjembatani itu menjadi filosofis agama, ini yang kemudian harus digarisbawahi, terutama kita di Unida Gontor harus melihat ini sebagai malfrase atau kesalahan dari frase melegitimasi adanya penindasan suatu kaum terhadap kaum yang lain. Nah, ini saja sudah salah dalam Islam ya. Kemudian instrumen politik dan ekonomi itu sudah tidak bisa diusung sebagai media dasar diplomasi. Kita tahu bahwa media dasar diplomasi adalah ekonomi politik, dan dari sisi ekonomi politik global kita diperlihatkan bagaimana kepentingan Amerika diejawantahkan melalui penyerangan aliansi kepada masyarakat sipil Palestina, dan itu negara-negara lain dalam tanda kutip menutup mata. Jadi mereka sudah melihat bahwa hal tersebut dibiasakan. Nah, frase dibiasakan ini karena memang mereka melihatnya adalah kebutuhan untuk hak dasar Yahudi yang dipenuhi. Nah, bagaimana dengan kebutuhan hak dasar masyarakat di negara Palestina? Sementara Palestina sendiri di PBB memang tidak bisa dijadikan satu frase negara ya, karena mereka belum berdaulat secara penuh sebagai negara. Nah, ini yang penting sekali kita bahas, bahwa perkara hari ini bahwa yang dijadikan frase kebebasan human rights, perlindungan terhadap human rights ini yang dalam tanda kutip ini adalah menjadi disfungsi ya, bahwa tidak ada lagi negara yang boleh menjajah negara lain. Tapi yang dilakukan oleh Amerika di belakang Israel sendiri itu melakukan sebuah ambivalensi ya, bentuk yang sama sekali bertolak belakang dengan asas dasar demokrasi di awal, yaitu perlindungan terhadap human rights. Itu yang sangat penting kita bahas pada kesempatan kali ini. Begitu. Gimana? Sebenarnya kalau dari saya sendiri setuju dengan Bu Dwi sendiri ya. Tapi mungkin perlu saya tambahkan ya, kalau misalnya kita tahu dari Anglo Prancis, Anglo Amerika Serikat itu tuh sudah membuktikan kalau misalnya agama itu tuh memang agak disingkirkan karena ada traumatis dulunya. Nah, dari situ muncul hak asasi manusia yang perlu disuarakan, dan ini juga termasuk dari komunitas Yahudi yang juga ingin disuarakan oleh komunitas Amerika Serikat. Nah, justru bahasa agama di sini malah dipolitisasi secara sengaja oleh Amerika Serikat, dan juga disuarakan lewat identitas kolektif yang sama. Padahal tidak seharusnya hak asasi manusia itu kan tidak hanya dari Yahudi saja atau dari Amerika saja, melainkan dari Gaza sendiri, Palestina sendiri, itu tuh semuanya melalui hak asasi yang sama. Namun kenapa hanya dari komunitas Yahudi, atau mungkin sampai di hak veto yang berkali-kali oleh Amerika Serikat sendiri, sampai membela mati-matian seperti itu?
Penting sekali untuk melihat ini sebagai framing sekularisme ya, bahwa yang dilakukan membedakan kepentingan ekonomi politik di luar dari kepentingan agama begitu, itu salah satu media atau mekanisme yang salah begitu ya. Negara-negara yang sekuler kemudian melihat ini bukan tentang agama ya, genosida ini bukan tentang agama. Tentu saja kita tidak bisa melihat penyerangan ini hanya berdasarkan ekonomi politik saja atau kewilayahan saja, tapi kita harus melihat bahwa ini adalah salah satu bukti bahwa dengan tidak menjadikan agama selaku milestone dalam otoritas kebijakan internasional, maka ini yang terjadi gitu ya, bahwa pemberangusan masyarakat, mereka dibunuh, dibakar pemilikannya, ditembak dengan sengaja, bahkan anak-anak banyak banget yang ditembak dengan sengaja, ibu hamil, bagaimana mereka dilukai secara struktur itu di internasional. Mereka melihat ini tidak hanya kepentingan ekonomi politik, maka kita harus melihat ini juga sebagai salah satu bentuk sekularisme, kebijakan sekularisme ini yang kemudian mendapat dukungan dari negara aliansi Amerika Serikat untuk melegitimasi tindakan genosida sendiri, yang lensa perdamaian ini sendiri yang di beberapa pasal dalam Abraham Accords juga dibahas, yaitu adanya solusi dua negara, kemudian penghentian konflik, kemudian adanya perundingan. Nah, kita bisa melihat malfrase ini sendiri dalam Board of Peace itu. Salah satunya adalah solusi two states ya, two states solution. Kita bisa lihat di beberapa negara yang setuju two states, kemudian ada banyak sekali negara yang tidak setuju two states. Tapi dilihat dari perbandingannya sudah sangat jauh bacanya. Di Dewan PBB itu ketika sidang, lebih banyak negara yang mendukung non two states. Tapi lihat yang terjadi, hasilnya adalah Board of Peace setelah sidang itu. Maka kita bisa melihat adanya keberpihakan dari Dewan Internasional ya kepada negara aliansi Amerika. Betapa mengejutkannya bahwa setelah ada sidang two state solution ini, kemudian ada berdiri Board of Peace, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang setuju adanya Board of Peace. Kita menjadi salah satu negara pengirim tentara perdamaian di Palestina. Dan ini sangat mencengangkan bahwa salah satu tugas atau mandatory code of conduct yang ada di jalur Gaza itu adalah salah satunya menjaga perdamaian, mendistribusikan bentuk bantuan. 3 hari berselang, tentara kita ada yang terbunuh, padahal kita sudah tanda tangan Board of Peace. Dan yang menyatakan bela sungkawa adalah presiden dari Iran. Ini beberapa berita yang dalam jangka waktu dekat kita bisa melihat, oh betapa Board of Peace ini tidak hanya melihat kepentingan dari Palestina, tapi ada kepentingan dari negara-negara aliansi pendukung Amerika. Salah satunya adalah negara yang tanda tangan Abraham Accords ya di wilayah Timur Tengah, kemudian negara Israel. Kemudian apa ini tujuannya sebenarnya kalau memang dia mau menjaga perdamaian gitu ya. Nah, kita perlu melihat itu sebagai salah satu lensa kacamata, bahwa ketika Dewan Pertimbangan Perdamaiannya sudah ada keberpihakan kepada Amerika, dalam hal ini adalah kepentingan nasional ekonomi Amerika, yaitu salah satunya adalah peningkatan mode pertumbuhan ekonomi di the Gulf States ya. Itu yang kemudian melihat, oh ternyata setelah Board of Peace ini berdiri ya, ada banyak sekali negara-negara yang tadinya tidak tanda tangan Abraham Accords, kemudian mereka justru mulai membuka kerjasama ekonomi dengan negara aliansi Amerika. Betapa mengejutkannya bahwa ini sudah bukan lagi tentang persaudaraan ukhuwah Islamiyah antara negara-negara Islam di wilayah Teluk, tapi juga meluas karena Board of Peace ini anggotanya juga bukan hanya dari negara Teluk, tapi itu lagi ya,
the global south ya, Indonesia salah satunya adalah negara yang berada di global south. Yang lebih mencengangkan adalah adanya lawatan presiden kita ke beberapa negara setelah kita di rezim presiden kali ini tanda tangan World Office, kemudian kita melakukan lawatan-lawatan ke beberapa negara yang setuju adanya misi two state solution dalam perdamaian di Gaza. Nah, bagaimana ini kita sebut sebagai kesengajaan yang terstruktur dalam mekanisme geopolitik ya. Dalam mekanisme geopolitik kita melihat bahwa ada kecenderungan negara-negara yang setuju tanda tangan World Office, maka mereka dengan tangan terbuka akan membuka kerjasama ekonomi politik, dan itu terbukti ya. Dan itu terbukti bahwa semakin banyak negara-negara yang tertarik untuk membuka kerjasama. Dulu yang kita melihat adanya isu Sunni Syiah ketika kita mempelajari ekonomi politik di Timur Tengah. Namun setelah ada World Office kita baru sadar, oh ternyata ini bukan tentang Sunni Syiah lagi. Bagaimana negara US mendapat dukungan besar dari Israel, kemudian mereka setuju untuk memberlakukan kebijakan yang dalam tanda kutip memenangkan kepentingan Israel gitu ya. Jadi sebenarnya US ini hanya kapal, nah kodenya adalah kepentingan Israel. Nah, ketika ada kepentingan Israel di wilayah Timur Tengah, kita bisa membayangkan bahwa ini sudah bukan lagi tentang Sunni Syiah, sudah bukan lagi tentang kerjasama ekonomi saja, tapi ini juga akan merambah ke wilayah Syam, wilayah strategis yang ya memang ada sumber minyak yang belum bergabung kepada WTO gitu ya, sumber-sumber minyak di wilayah situ, dan kita tidak bisa menafikan adanya kepentingan untuk pengelolaan itu tadi minyak sumber daya alam di wilayah-wilayah Teluk, dan mereka memang belum tanda tangan Abraham Accords. Mungkin begitu. Putri Bintang bagaimana? Tadi sudah sebagian besar itu sudah dijelaskan secara detail oleh Bu Dwi. Mungkin saya hanya bisa menambahkan sedikit ya, untuk menyederhanakan mungkin ya. Dari situ kita bisa lihat kalau misalnya BOP sendiri itu juga wujud inisiasi dari Presiden Donald Trump, dan juga ada tangan kanannya yang perlu kita selidiki, yaitu salah satunya adalah Jared Kushner, yaitu menantu sekaligus salah satu dewan eksekutif di dalamnya. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau misalnya ini tuh adalah membuat negara atau membuat secara kancah internasional itu tuh terkejut dengan adanya BOP yang disetujui oleh Dewan Internasional. Tetapi dari adanya kerajaan di dalamnya, dinasti di dalamnya, dan juga ada imbuhan Israel di dalamnya, kita harus mencurigai apakah BOP ini tuh sebenarnya adalah instrumen bagi kepentingan Israel dan juga US, atau memang demi perdamaian internasional. Nah, dan juga dari BOP sendiri yang tadi sudah dijelaskan kalau misalnya Palestina itu memang di dalam tidak ada di dalamnya, kita tuh bisa melihat bahwa apakah BOP sendiri itu yang awalnya untuk rekonstruksi di Gaza itu sebenarnya untuk masyarakat Gaza sendiri, untuk hak asasi manusia yang di dalamnya, akan tetapi malah dialihkan untuk menjadi peningkatan ekonomi di dalamnya, dan juga yang mengatur struktur di dalamnya juga bukan orang Palestina sendiri. Padahal BOP ini adalah tujuannya untuk perdamaian di Palestina. Nah, ini sebenarnya sudah terjadi sejak 1742 ketika Palestina juga sebagai jajahan Inggris dibagi wilayahnya begitu saja dan kemudian dibagi-bagi, tapi tidak pernah sekalipun Palestina menjadi negara. Ini adalah sesuatu yang kompleks ya, bukan cuma tentang ekonomi politik, tapi bagaimana level karena itu tadi sudah dibagi-bagi dengan negara-negara yang ada di PBB, maka ini kemudian menjadi level multi states ya. Jadi mereka yang sudah mendapatkan dalam tanda kutip bagian dari wilayah Palestina kemudian merasa berhak untuk mengelola gitu ya, mengelola resource yang ada di sekitar wilayah Palestina gitu.
Jadi masih kontradiktif ya Bu, antara BOP ini mau mengutamakan perdamaian di antara negara-negara, antara juga BOP ini diadakan karena untuk negara-negara ini melakukan aliansi untuk kebutuhan ekonomi ataupun politik gitu ya Bu. Oke. Kemudian sebagaimana yang diketahui bahwa Jared Kushner di forum BOP itu melontarkan ide Gaza baru yang fokus pada pusat data dan modernisasi ekonomi. Nah, di sisi lain, Indonesia ini yang selama ini vokal membela kemerdekaan Palestina justru siap mengirimkan 8.000 pasukan keamanan di bawah BOP. Nah, menurut Ibu, bagaimana kita harus membaca posisi dilematis Indonesia ini? Dan juga apakah ini merupakan langkah konkret diplomasi saja atau justru kita sedang terjebak dalam agenda hegemoni yang mengalihkan isu kemerdekaan menjadi sekedar bagi-bagi proyek bisnis. Baik, mungkin Mbak Putri mau jawab dulu? Kalau misalnya kita lihat dari posisi Indonesia sendiri, BOP sendiri itu menjadi instrumen yang tentunya Indonesia sendiri kan punya keterikatan ya dengan Amerika Serikat, yang tentunya kalau misalnya kita pikir secara logika, kalau misalnya kita tidak terikat lebih jauh, bagaimana dengan kemajuan Indonesia sendiri? Nah, pasti semua itu ada kepentingan nasional di dalamnya, begitu pula dengan Indonesia. Bagaimana pemerintah ingin melindungi posisi Indonesia juga, harga diri Indonesia di mata internasional, dan juga bagaimana dengan bantuan-bantuan seperti ada krisis tarif dan lain-lainnya. Kita juga perlu memikirkan lebih jauh dari itu, bukan sekedar yang kita harus membela Palestina, tetapi juga bagaimana pemerintah itu melindungi Indonesia dari posisinya itu bagaimana. Kenapa kita harus tertarik dengan pembahasan BOP ini ya teman-teman? Palestina adalah satu-satunya negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia 1945. Itu yang pertama dari wilayah Global South, itu adalah Palestina. Maka tidak mungkin kita menutup mata sampai kini kita punya 5G 2026 dengan segala MRT yang kita punya, kita menutup mata karena Palestina masih terjajah. Itu satu. Yang kedua, kita tentu saja di dalam Undang-Undang 45 kita menolak segala bentuk penjajahan. Kemudian kita mendeklarasikan bagaimana satu rasanya Indonesia dengan Palestina itu juga karena ukhuwah Islamiyah ya, karena ada keterakyatan OKI, kita sebagai negara anggota OKI, kemudian Palestina juga sebagian besar masyarakatnya adalah Muslim begitu. Nah, kita tidak bisa menutup mata itu. Maka ketika ada ide, gagasan untuk menandatangani BOP, tentu saja Indonesia tidak bisa menutup mata karena tujuan utamanya adalah perdamaian di Palestina. While ketika kita melihat bahwa lagi-lagi ya mekanismenya yang terjadi adalah seperti itu, ada tentara perdamaian yang terbunuh padahal kita sudah seminggu sebelumnya kita sudah menandatangani POP, kemudian ada pemberangkatan logistik dari Indonesia sebegitu banyaknya. Dan kita juga menyalurkan berbagai macam bantuan, tidak henti-hentinya donasi dari NGO, dari masyarakat sipil, dari pemerintah sendiri, itu tidak henti-hentinya membagi value kemerdekaan walaupun memang mereka belum bisa merdeka secara utuh. Nah, ketika kita memutuskan mengirimkan pasukan perdamaian itu tadi adalah salah satu bentuk manifestasi dukungan Indonesia untuk perdamaian, walaupun kita belum bisa melihat lubang kemerdekaan ini nanti berada dari mana gitu. Tapi at least Indonesia dengan tanda tangan BOP tadinya menuju kepada perdamaian itu tadinya ya. Tapi ketika tujuan itu kemudian secara struktural yang terjadi karena kita sudah pemberangkatan tentara perdamaian ya, ada kerjasama untuk pariwisata, ada kerjasama untuk center data di pusat AI dan sebagainya itu kemudian masyarakat melihat, loh kok ternyata perdamaiannya caranya begini gitu ya. Kenapa akhirnya agendanya bukan cuman
ide perdamaian agar tidak ada lagi masyarakat yang terbunuh, tidak ada lagi masyarakat yang setiap kali dihujani rudal. Kenapa perdamaiannya justru dengan mekanisme pembangunan wisata dan yang lain sebagainya? Ini yang kemudian menjadi polemik, bahwa memang kita sebagai negara Indonesia tidak bisa melepaskan diri begitu saja dari kerjasama dengan Amerika sebagai salah satu foreign investor yang ada di Indonesia, dan itu skalanya tidak kecil ya, ada banyak sekali perusahaan asing yang kita butuhkan untuk pembangunan, kemudian ketercapaian SDGs dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki falsafah perdamaian itu juga tidak mungkin tidak tanda tangan BOP. Nah, itu dualisme itu tadi yang kemudian membuat memang posisinya tidak bisa langsung membantu Palestina merdeka, tapi at least dengan satu tujuan perdamaian itu tadi kita bisa melihat bahwa ini turning point kita sebagai Indonesia untuk bisa melakukan satu hal kecil mungkin dengan tanda tangan BOP. Nah, permasalahannya kemudian mekanisme yang dilakukan untuk menuju perdamaian itu tadi gitu. Mungkin itu dari kami Mbak Janet. Oke, bagus sekali Ibu pembahasannya juga Putri. Sebenarnya dalam riset Ibu sudah disebutkan ya terdapat pembahasan terkait IPEC. Nah, di dalam tulisan Ibu dijelaskan bahwa IPEC ini menggelontarkan dana hampir 50 juta dolar pada pemilu 2022. Nah, sebagaimana yang diketahui bahwa Amerika Serikat ini sering mengklaim diri sebagai kiblat demokrasi. Nah, pertanyaannya, apakah fakta dominasi finansial ini menjadi bukti bahwa sistem demokrasi di negara adidaya sebenarnya itu bisa dibeli oleh kelompok kepentingan atau interest group untuk menyetir arah kebijakan luar negeri secara absolut? Baik, mungkin kalau data sudah berbicara ya, adanya dukungan Israel di setiap rapat Kongres Amerika, kita bisa mencari sebenarnya itu datanya sangat terbuka bahwa ada sekumpulan IPEC ini adalah salah satu bentuk dukungan nyata Israel dalam foreign policy Amerika. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kami membuktikan bahwa sebagian besar arah kebijakan luar negeri Amerika itu berdasarkan arah kebijakan dukungan IPEC. Bayangkan ketika kongresnya saja sudah didukung oleh pembiayaan dari IPEC, maka tidak mungkin setiap rapat anggota kongres itu berseberangan dengan kepentingan IPEC. Mungkin begitu, Putri. Gimana? Menurut saya juga kalau misalnya dari Indonesia dan juga Palestina memiliki hubungan yang dekat secara historis, begitu pula juga Amerika dan Israel yang secara historis memang dari komunitas Yahudi memang sudah bertempat. Komunitas Amerika pro Israel di Amerika Serikat sendiri yang kemudian menjadi AIPAC saat ini itu juga menyetir kebijakan Amerika. Nah, salah satunya seperti yang tadi BOP dan lain-lainnya itu juga termasuk inisiasi yang dikendalikan oleh AIPAC sendiri. Nah, dan bagaimana kita itu melihat bahwa AIPAC yang berkomitmen sejak dulu bukan hanya memasukkan identitas, tetapi menyamakan identitas mereka dengan unsur teologis. Muncul kedekatan secara historis dari agama sampai menuju politik, ekonomi, hingga kebijakan lainnya, sehingga agama ini digunakan sebagai instrumen dan juga menyetir kebijakan Amerika lewat AIPAC sendiri. Ya, oke. Untuk selanjutnya di sini saya mau menanyakan terkait dinamika domestik Amerika Serikat. Nah, sebagaimana diketahui bahwa kelompok Yahudi pro Israel dan juga Kristen konservatif atau evangelis memiliki latar belakang keyakinan yang berbeda. Nah, namun pada riset Ibu menjelaskan bahwa mereka ini bersatu dalam visi politik untuk memindahkan kedutaan Amerika Serikat ke Yerusalem. Nah, bagaimana sebenarnya titik temu teologis yang mampu mengikat dua kelompok ini hingga bisa mengubah kebijakan luar negeri Amerika Serikat menjadi begitu pro Israel? Pertanyaannya menarik ya. Ketika kita melakukan riset, kenapa di masa Donald Trump, kenapa di masa
pemimpin Amerika yang lain tidak sampai memindahkan ibu kota Israel ke Tel Aviv. Kenapa harus di masa Donald Trump kebijakan BOP ditandatangani, dan kenapa harus ketika rezim Donald Trump yang kedua melabeli yang dilakukan oleh Israel ini atas dasar perdamaian. Nah, itu beberapa kali kita mempertanyakan itu, dan ternyata ketika kita pendekatannya melalui foreign policy analysis ini mendapat irisan, yaitu ketika Donald Trump ini ketika berorasi, ketika dia mau dipilih di pemilihan kedua, bahaya Donald Trump yang melihat adanya perdamaian untuk orang Amerika harus diperjuangkan, make white people great again. Kemudian tidak ada lagi fobia-fobia yang mengancam. Kita ketahui sendiri bahwa di Amerika sendiri ya, di masa Donald Trump ini kebijakan untuk mendirikan batas yang jelas antara imigran, kemudian antara orang Islam dengan penduduk asli yang non-muslim, kemudian kebijakannya yang sangat kontradiktif dengan perdamaian ya. Tapi itu lagi, Donald Trump ini berhasil membungkus itu semua dalam label perdamaian. Itu yang magnetnya di situ gitu. Tapi yang dilakukan justru quotes and quotes ini jauh dari unsur perdamaian. Walaupun kita tahu ya, kebijakan ISIS di Irak, di Iran, kemudian kebijakan Arab Spring, kemudian ada skema Marshall Plan dalam hubungan internasional, ini sudah membuktikan adanya ketimpangan antara perdamaian dalam versi demokrasi Amerika dengan perdamaian dengan versi demokrasi terdahulu. Sebenarnya kita udah bisa melihat itu, tapi kenapa baru di masa Donald Trump yang sekarang kita bisa melihat dengan nyata bahwa dukungan Israel ini diperlihatkan secara nyata, bukan lagi eksplisit ya, tapi memang secara nyata gitu. Nah, kita harus melihat ini semua dari itu tadi ya, keberpihakan itu ternyata sebagian besar Senat yang sudah dirancang Donald Trump itu adalah sebagian besar adalah orang-orang yang memang berafiliasi dengan perusahaan Yahudi. Ya, jadi tidak mungkin negara mau memfasilitasi mereka yang mau mendirikan perusahaan tapi tidak mendukung kepentingan Yahudi, karena anggota Senatnya itu sudah berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan yang itu tadi sudah memiliki kedekatan sendiri dengan orang Yahudi. Itu satu. Kemudian anggota Kongres ketika mereka melihat tidak ada kepentingan Yahudi, karena tadi ya sudah ada dalam tanda kutip bisikan kepentingan AIPAC di setiap rapat Kongres, itu juga melihat kebijakannya seharusnya yang berkebalikan ya dengan kepentingan demokrasi di awal didirikannya demokrasi, kan begitu. Tapi itu tadi, demokrasi kan tidak hanya oleh pro dengan Demokrat atau Republik ya. Di Amerika sendiri itu sudah terjadi ketimpangan yang cukup besar dalam sistem keterwakilan suara. Kalau tadi saya bilang Kongresnya sudah didukung oleh oleh Yahudi, Kongres Amerika itu sudah didukung oleh Yahudi. Namun nyatanya Donald Trump itu di dalam domain domestiknya ya, itu mengalami ketimpangan dalam public trust. Jadi banyak sekali masyarakat muda terutama itu sudah tidak lagi percaya dengan demokrasi ala Donald Trump. Padahal Donald Trump adalah presidennya sendiri. Jadi ada fraksi yang sudah begitu banyak dipublikasikan di media, ada banyak demo menentang Donald Trump, ada banyak demo di dalam Amerika sendiri menentang adanya keberpihakan Yahudi di setiap kongres. Tapi ya itu, kongresnya sudah disetir dengan kepentingan Yahudi. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh Amerika? Nah itu tadi, kapalnya Amerika, nahkodanya adalah Israel. Maka ya sangat susah ya. Dan lagi undang-undang AIPAC itu memang 1994 kalau tidak salah, 1994 itu memang sudah mencari pemimpin Amerika yang memang satu visi. Mungkin dulu pemimpin yang dulu belum satu visi.
Nah, begitu pemimpinnya Amerika, and quote, bagaimana kita bisa melihat ini memang sesuai dengan latar belakang Donald Trump. Kita bisa melihat dari genealogi analisis bahwa Donald Trump itu memang pure Yahudi dia. Gitu. Jadi ketika ada labeling agama dalam keberpihakan Amerika terhadap Yahudi, ya itu sangat mudah dilakukan. Tapi kita bisa melihat bahwa di dalam sekularisme itu tadi ya, kepentingan sekularisme kan memisahkan agama dengan politik ya, dengan kebijakan politik. Maka sangat tidak mungkin ya menjebol dinding sekularisme di Amerika. Kita harus memahami bahwa kebebasan yang ada di Amerika, kebebasan berpendapat di Amerika itu dikarenakan tidak boleh ada penyatuan ide dari agama dan kepentingan politik. Maka ketika ada orang Inggris, Katolik Ortodok misalnya, atau orang dari Eropa ingin menyuarakan human rights dengan membawa falsafah agama, tentu itu tidak akan efektif jika kita melihatnya dari praktek sekularisme yang ada di Amerika. Kalau itu sampai terjadi, maka Amerika tidak lagi menjadi salah satu negara yang mengumandangkan demokratisasi secara internasional seperti ini, seperti halnya yang mereka lakukan di PBB gitu. Jadi ini adalah ambivalensi yang memang sudah terstruktur begitu. Dari awalnya sekularisme, ya, kemudian orang-orang Yahudi bebas untuk mengutarakan pendapatnya, mencapai keinginannya untuk menguasai lahan-lahan di wilayah Palestina, dan didukung dengan aliansi multinasional. Kemudian mereka adalah negara-negara yang masuk dalam deretan negara-negara developed countries, ya. Nah itu dia yang kemudian menjadi salah satu titik poin. Memang salah satu cara strategis Amerika berada di garda terdepan Israel adalah dengan adanya sekularisme yang kemudian menjadi lekat dengan demokrasi begitu. Ini salah satu cara yang terstruktur sebenarnya. Gitu Mbak Cale. Dari Mbak Putri. Mungkin saya hanya ingin menambahkan ya, kalau misalnya seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau dari Jerusalem Embassy Act itu kan ada pasal yang menyatakan bahwa perpindahan kedutaan besar dari Israel yang untuk bertempat di Palestina. Nah, namun dari sebelum Presiden Donald Trump menjabat hanya mengundur kebijakan tersebut karena memang dinilai tidak efektif untuk keamanan Amerika sendiri. Nah, pada saat Presiden Donald Trump ingin menjabat, secara terang-terangan ingin mendukung kebijakan Israel, langsung disetujui oleh AIPAC, dan yang kemudian AIPAC sendiri karena mempunyai kekuatan finansial yang kuat ya, dengan banyak afiliasi, langsung mendukung Presiden Donald Trump yang kemudian ingin melanjutkan kebijakan-kebijakan yang seharusnya dilakukan. Oke. Tadi sempat menyinggung terkait PBB ya. Kan Amerika Serikat itu sering mengampanyekan dirinya sebagai pembela HAM dan juga hukum internasional. Akan tapi di sisi lain sering menggunakan hak veto di PBB untuk melindungi Israel dari sanksi kemanusiaan. Nah, sebagaimana yang diketahui dari paparan Ibu Dwi, lobi domestik di Amerika Serikat itu bisa mengontrol instrumen internasional pada saat ini. Nah, jika institusi sekelas PBB saja bisa dijinakkan bahasa lainnya, apakah narasi mengenai tata tertib dunia yang adil dan berkeadilan itu sebenarnya hanyalah mitos bagi negara-negara global? Benar sekali. Kenapa kita mengkampanyekan perdamaian dengan menggandeng Global South ini ya? Kita perlu tahu bahwa mekanisme kebijakan internasional berdasarkan pada kepentingan politik ekonomi ya. Salah satu di antara sebab pentingnya Global South harus ikut bergerak adalah salah satunya adalah kita punya resources yang melimpah ya. Jadi tidak mungkin negara yang berada di kawasan utara, dalam tanda kutip mereka pemenang perang, itu menafikan keberadaan negara-negara selatan, begitu ya Bang Fikri. Nah, itu tadi demokrasi ala Amerika diusung atas nama HAM, tapi yang diusung adalah pemenuhan dasar dari masyarakat Yahudi. Maka ini kan
tumpang tindih gitu ya. Kebijakannya memang sangat-sangat tumpang tindih. Jadi ada keberpihakan moral untuk para penjajah. Nah kan ini aneh gitu ya. Nah tapi bagaimana kalau itu dihubungkan dengan berbagai macam revolusi yang dulunya sudah diangkat ya, adanya dekolonisasi 1945, kemudian Human Rights Charter 1941, kemudian legitimasi untuk tidak lagi membiarkan adanya penindasan terhadap bangsa lain gitu. Nah, kalau kita bilang negara, tentu saja Palestina bukan negara. Nah, kita lihat itu bangsa yang lain. Nah, kenapa hak veto itu tadi yang ada di PBB itu tidak bisa menjadi satu-satunya jaminan untuk udahlah dilabelin aja Palestina ini menjadi negara yang merdeka, kan begitu ya. Tapi kemudian kita melihat sidang PBB hanya mengusung itu tadi ya, ceasefire itu sampai berkali-kali, Mbak. Kemudian hanya mengusung isu tentang bagaimana mekanisme perdamaian itu sampai berkali-kali. Begitu juga dengan veto yang digunakan oleh Amerika untuk melegitimasi kepentingan geopolitik itu tadi ya. Mungkin decline on demokrasi ini bisa kita labeli sebagai highlights dalam keberpihakan Amerika dalam mekanisme penindasan yang dilakukan ya. Bagaimana demokrasi itu secara real melegitimasi adanya penjajahan di atas bangsa yang lain. Ya, ini kita ngomongin bangsa ya. Jadi bukan negara, karena mereka pemerintahannya saja tidak diakui sebagai negara, tapi justru itu digunakan sebagai salah satu cara untuk mengendalikan bangsa yang lain, karena mereka memang tidak punya pimpinan yang diakui sebagai negara. Itu kan sangat ironis ya. Nah, ketika ini kita bahas dalam level HI ya, hubungan internasional, bagaimana secara politis Hamas dan Fatah juga masih terus berseberangan. Nah, ini kemudian dijadikan salah satu pulling factors untuk bisa memperkeruh suasana yang ada di dalam sana. Bagaimana perjuangan Hamas justru didukung oleh pemerintah negara Iran, kemudian perjuangan Fatah kemudian malah justru dalam tanda kutip menafikan adanya pemberangusan etnis yang ada di Palestina. Tapi kemudian semakin kesini kita melihat adanya progres gitu ya dari pihak Fatah sendiri, karena memang Hamas kan dinilai sporadis ya. Tapi akhirnya Fatah dan Hamas setelah adanya peristiwa ini kita sudah mau 2 tahun ya, 2 tahun loh. Kita sudah mau 2 tahun orang sipil, warga sipil tidak bersenjata di Palestina setiap hari ada yang dipaksa keluar dari rumahnya begitu saja. Anak-anak kecil yang ada di sana setiap hari mendengar ada dentuman bom setiap hari. Maka Fatah justru menjadikan ini sebagai tonggak untuk melakukan perjuangan bersama. Tapi sayangnya kan Hamas kemudian berkali-kali pemimpinnya mati begitu ya, karena ada serangan yang tadi. Gimana Pak Putri? Sepertinya saya cukup ya dengan penjelasan Bu Nur, karena sudah setuju dengan penjelasan beliau. Seperti itu. Oke, wah, luar biasa sekali ya pembahasan kita hari ini. Kalau boleh saya rangkum sedikit dari diskusi mendalam bareng Budi dan juga Mbak Putri tadi, kita jadi sadar bahwa diplomasi itu tidak selalu ditakuti ya. Ternyata penggunaan bahasa agama dalam faith-based diplomasi yang dilakukan Amerika Serikat tadi, seperti pada Board of Peace, itu bukan sebagai upaya perdamaian yang tulus ya, tapi melainkan sebagai instrumen soft power untuk menggambarkan kepentingan geopolitik dan menormalisasi agenda mereka di tengah-tengah negara global south. Dan juga kita bisa melihat di sini bahwa di balik klaim demokrasi dan juga HAM, kebijakan luar negeri Amerika Serikat ternyata sangat dipengaruhi oleh kekuatan lobby diplomasi seperti AIPAC tadi, yang mampu menggerakkan arah kebijakan bahkan hingga ke level PBB. Nah, bagi kita ini adalah pengingat penting bahwa dalam politik internasional kita tidak bisa hanya melihat narasi yang tampak di permukaan saja, tapi juga harus bisa melihat secara kritis, melihat siapa aktor di balik
layak dan apa agenda strategis yang sebenarnya sedang dimainkan. Seperti itu ya Ibu Dwi dan juga Mbak Putri. Sekali lagi terima kasih banyak kepada dua pembicara kita hari ini yang telah memberikan insight yang sangat luar biasa ya, dan juga membedah bukunya secara langsung bersama kita hari ini. Semoga diskusi kita membuka wawasan kepada teman-teman semua untuk melihat isu global dengan kacamata yang lebih tajam. Saya Calea Maharani pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus stay update dengan isu-isu HI di podcast kita kali ini. Oke, terima kasih. See you on the next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ardianti, salah satu dosen hubungan internasional di Universitas Darussalam Guntur. Kebetulan kemarin kita baru mengisi salah satu mata kuliah di Universitas Andalas Padang. Temanya adalah salah satu decline democratization di dunia, dan penandanya adalah demokrasi ala Amerika. Kita bisa melihat bahwa demokrasi ala Amerika ini tidak hanya menunjukkan ada perubahan paradigma dalam nilai-nilai demokrasi yang diantaranya adalah perlindungan hak asasi manusia, namun juga kita bisa melihat itu sebagai salah satu mekanisme dalam legitimasi penyerangan masyarakat sipil Palestina oleh aliansi dari US, yaitu Israel. Upaya perdamaian yang dilakukan untuk Palestina tidak serta-merta membawa nilai-nilai perdamaian. Salah satu di antara buktinya adalah dengan tanda tangan Indonesia dalam Board of Peace. Nah, di dalam tanda tangan Board of Peace itu sendiri, kita bisa melihat bahwa kiprah Indonesia untuk menyegerakan perdamaian di Palestina itu tidak serta-merta bisa terjadi begitu saja. Terlaksananya perdamaian di Palestina tentu saja harus didukung berbagai macam pihak. Namun, kepentingan geopolitik salah satunya dari Indonesia sendiri yang tidak bisa begitu saja melepaskan kerjasama dengan United States atau Amerika, memperlihatkan bagaimana fraksi dalam ekonomi politik internasional menjadi salah satu penghambat bagi kita, negara Indonesia, untuk mendukung perdamaian di Palestina. Menyegerakan perdamaian tidak semudah itu tentu saja. Kita harus melihat adanya dukungan yang akan kita berikan kepada Palestina. Salah satunya adalah dukungan dalam sisi dukungan politik. Namun lagi-lagi kita dihadapkan dengan ujian agar tidak lagi bisa hanya bergantung pada kepentingan masyarakat internasional, tapi kita juga bangsa yang seharusnya punya nilai semangat berjuang untuk segera mendukung kemerdekaan Palestina sebagai salah satu negara berdaulat di PBB. Mungkin dengan ditandatangannya Board of Peace oleh Indonesia sebenarnya merupakan salah satu bentuk nyata untuk bisa ikut andil dalam upaya perdamaian di Palestina. Namun, kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus dengan sadar mengakui bahwa Palestina adalah salah satu saudara kita. Rakyat Palestina adalah salah satu saudara kita. Tapi sebagai masyarakat dalam ilmu hubungan internasional, kita juga tidak bisa memberikan hanya satu kaki bagi pemerintah untuk melangkah. Maka melalui program ini kita justru menyatakan bahwa legitimasi dalam Board of Peace harus benar-benar mendukung perdamaian sekaligus kemerdekaan bagi Palestina. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.